Tuhan, umat Tuhan harus berjaga-jaga, ya, harus terjaga secara rohani, tidak bisa terlena, ya, melihat apapun segala sesuatu yang terjadi, ya, banyak yang menarik, pokoknya banyak hal hari ini terjadi begitu banjir. Nah, itu sebabnya betapa ajakan ini penting. Mari membuka mata, mengamati tanda-tanda zaman. Pada kesempatan ini Bapak dan Saudara, karena keterbatasan waktu, saya mengajak kita melihat hanya satu sisi saja, yaitu mata rantai daripada yang terjadi hari-hari ini dengan teknologi yang tentunya bersumber atau dasar kita melihatnya dari Alkitab, kan begitu ya. Nah, kita langsung saja lihat. Ya, saya akan baca buat kita semua. Di dalam Matius 16 ayat 3 dikatakan, kalau lengkapnya saya rasa mulai dari ayat 2 ya. Demikian dikatakan, ini kan peristiwanya ketika orang-orang Farisi dan Saduki meminta tanda, kan begitu. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Di ayat 2 Yesus menjawab ini, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Ayat 3, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa-rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Teguran yang sama berlaku bagi umat Tuhan di seluruh dunia hari-hari ini. Lalu kita lihat berikutnya Bapak dan Saudara di Amos 4 ayat 3 dikatakan, Hosea maksud saya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tetapi versi bahasa Inggris yang lebih dekat dengan versi aslinya Alkitab ini mengatakan, my people destroyed because lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, perihal pengetahuan itu Alkitab menghendaki umatnya untuk menambah pengetahuan, ya, mengerti akan pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya hari ini dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan kami ingin berbagi pengetahuan khususnya di bidang teknologi nanti di sesi kedua. Namun kita lihat dulu selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Nah, terkait soal pengetahuan, betapa kita perlu dan sangat relevan untuk mempelajari pengetahuan, terutama pengetahuan Alkitab, dan yang kedua pengetahuan akan ilmu pengetahuan sains dan teknologi dan seterusnya. Di dalam Daniel 12:4 dikatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, poin pertama adalah bahwa pengetahuan itu Alkitab menghendaki kita tahu, peduli, mau belajar pengetahuan. Kan begitu saudaraku. Lalu dikatakan ini kan nubuat tentang akhir zaman, tentang hari ini, ya. Ini nubuat di zaman Daniel tentang hari ini, tentang 2025 dan seterusnya. Kan begitu. Jadi ini menunjuk kepada hari ini. Dikatakan di sana banyak orang akan menyelidiki. Yang pertama yang diselidiki itu tentu adalah Alkitab. Kita tahu Alkitab ini hari-hari ini mengalami penyingkapan yang begitu banjir. Ya, terjadi penyingkapan yang luar biasa. Kita umat Tuhan semakin ngerti akan firman Tuhan yang beribu tahun disembunyikan dan dimeteraikan itu. Itu yang pertama, Alkitab. Lalu pengetahuan akan sains teknologi juga hari-hari ini bertambah terus, terbuka terus Bapak Ibu Saudara. Kita lihat
Di akhir zaman ini penyelidikan akan Alkitab sedang digenapi sehingga pengetahuan akan firman Allah tersingkap sedemikian lebar, sedemikian luas. Namun seiring dengan itu penelitian akan sains dan teknologi juga mengalami juga semakin mutakhir, kan begitu ya, semakin mutakhir, semakin sophisticated, Bapak Saudara, seakan-akan sedang menuju kepada akhir, kepada ujung, kepada finishnya peradaban manusia. Kurang lebih seperti itulah kalau kita amati penemuan demi penemuan. Dari hal teknologi yang besar-besar, misalnya dari hal meneliti ruang angkasa, ya, apakah itu tata surya, ya kan, apakah itu Bima Sakti, itu diteliti terus dari hal yang besar-besar, dari hal yang makro-makro sampai kepada hal yang sangat mikro. Yang kita tahu sekarang dunia ilmu pengetahuan sudah sampai kepada teknologi nano. Itu nggak bisa dilihat oleh mata, begitu kecil. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang cara kita untuk tahu tanda-tanda akhir zaman, khususnya tentang peristiwa, ya, salah satunya, maksud saya, akhir zaman itu salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah pengangkatan gereja. Setelah gereja diangkat, baru kedatangan Yesus kali kedua. Dan seterusnya kejadian-kejadian yang seiring dan setelah itu, Bapak Ibu Saudara. Khususnya tentang ini, cara kita untuk mengetahui pertama adalah menyelidiki nubuat akhir zaman. Pada kesempatan ini tentunya tidak banyak nubuat yang bisa kita singkapkan, ya, karena keterbatasan waktu. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, silahkan belajar sendiri, ya, baca Alkitab dan cari tahu bagian-bagian nubuat tentang akhir zaman yang belum digenapi. Kalau yang sudah digenapi, ada yang sudah digenapi, ada yang belum. Nah, itu dia. Untuk kita tahu, kita lihat nubuat itu. Misalnya nubuat di dalam Yoel 2 ayat 28 digenapi di gereja mula-mula. Dan sejak itu sampai sekarang peristiwa yang digenapi di Yoel 2 ayat 28 Kisah Para Rasul 2:17 itu starting di sana dan sampai sekarang terus itu berlangsung. Itu salah satu nubuat. Ada banyak nubuat lain berkenaan dengan akhir zaman. Sebutlah misalnya di dalam Habakuk 1 ayat 2 tentang rusaknya perpolitikan dan pengelolaan negara. Itu nubuat sekarang di depan mata kita digenapi. Kemudian nubuat lain misalnya tentang bencana alam, ya, tentang bencana alam itu di dalam Ibrani 12 ayat 26, 27, 28 itu hari-hari ini sedang digenapi, bahwa segala sesuatu sedang digoncangkan, itu sedang digenapi. Nubuat apa lagi, ya? Nubuat di dalam ya ini mungkin kurang kurang pas kalau dibilang nubuat, tapi ya ini merujuk kepada hari-hari ini, yaitu 2 Timotius 3 ayat 1-5 perilaku manusia. Kemudian nubuat di dalam Wahyu 6 ayat 6 secupak gandum sedinar berbicara tentang mahalnya barang-barang, kan begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak nubuat, ya, tentang akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus dan pasca pengangkatan akan banyak nubuat yang berbicara tentang itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita untuk yaitu menyelidiki perkembangan sains dan teknologi, kan begitu ya. Tentu apa yang dikatakan di dalam Daniel 12 ayat 4 itu bahwa pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Bukankah hari-hari ini, Bapak dan Saudara, pengetahuan itu bertambah, berlimpah ruah hari-hari ini, Saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, berkenaan dengan manfaat dari sains dan teknologi, kita sendiri sudah mengalami. Apa yang kita sedang nikmati di tempat ini pun ini adalah berkat teknologi, kemajuan teknologi. Dimudahkannya kita bertelepon, dimudahkannya kita memesan sesuatu dan seterusnya dan seterusnya, itu semua berkat yang manfaat dari teknologi yang harus kita manfaatkan untuk pertama perluasan kerajaan Allah. Kita manfaatkan medsos, ya, apapun platformnya, kita manfaatkan untuk pemberitaan Yesus, ya, Yesus, ya, kita manfaatkan semua teknologi itu untuk menjadi
membawa kebaikan, keuntungan bagi kehidupan umat manusia, khususnya umat Tuhan, dan seterusnya. Jadi kalau bicara soal manfaat, saya kira Bapak Ibu Saudara dan saya sama-sama mengetahui apa saja manfaat daripada kemajuan teknologi. Ya, banyaklah ya. Ya nanti mengenai detailnya tentu di sesi kedua kita akan dengar. Saya hanya menyinggung saja bahwa sungguh akal budi, budidaya yang bersumber dari Allah yang saya sebut itu GI, ya, godly intelligence. Sebelum ada artificial intelligence sudah ada yang asli punya, yang saya sebut namanya godly intelligence, kecerdasan Allah, kecerdasan ilahi yang Allah berikan kepada Adam di Kejadian 1 ayat 27 itu dan terus itu berlaku, dipakai untuk kepentingan Allah dan kepentingan manusia. Saya coba saja beberapa contoh. Di antaranya pertama, kecerdasan ilahi daripada Adam itu atau manusia itu yaitu kemampuan dia memberi nama kepada ribuan spesies binatang di udara, di darat, di laut. Itu menunjukkan bahwa memang ya pada saat dia belum berdosa itu nampak ada godly intelligence GI ya pada manusia itu, Bapak dan Saudara. Lalu ketika saya masuk misalnya, kita masuk misalnya ke pembuatan bahteramu. Habis itu teknologinya muncul itu. Pembuatan bahteramu gak gampang, Bapak Ibu Saudara. Itu membutuhkan teknologi yang begitu hebat menurut saya, Bapak dan Saudara. Itu godly intelligence GI yang bersumber dari Allah dimanfaatkan untuk rencana Allah, kan begitu. Tetapi kemudian si iblis yang menipu, yang memberitakan melakukan tipuan di Taman Eden juga tidak tinggal diam, menunggangi manusia itu untuk melaksanakan agendanya, memperdaya manusia untuk memberontak kepada Allah dengan membangun satu bangunan yang tinggi, yaitu Menara Babel. Dari satu sumber, saya lupa nama bukunya, tapi di buku tradisi daripada bangsa Israel menyebutkan bahwa tinggi dari Menara Babel itu 2.484 meter, berarti 2 kilometer 484 meter. Itulah tinggi daripada Menara Babel itu, lebih tinggi daripada Burj Khalifa yang ada di Timur Tengah sana, Bapak dan Saudara. Hebatnya, poinnya apa? Hebatnya kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu itu di mana originally, aslinya itu bersumber dari Tuhan. Tapi si iblis memanfaatkan manusia yang memberontak kepada Allah ini, Bapak Saudara, untuk menggenapi agendanya iblis. Pada saat itu juga mereka bangun kota, kan begitu kan? Kota yang begitu luar biasa, cuman mereka nggak mau menyebar. Tetapi kemampuan impact mereka waktu itu udah luar biasa. Nah, paralelnya dengan sekarang, Menara Babel juga dibangun sekarang ini dalam bentuk yang lain. Kalau kotanya sekarang ini paralelnya itu atau situsnya versi akhir zaman itu ya smart city, kan begitu. Kemudian menara, kalau menara ini mah tapi menara yang sampai ke satelit, kan begitu kan? Ya, itu menara juga itu sampai ke langit ya, Bapak Ibu dan seterusnya. Nah, manfaatnya kita ambil, tetapi hal-hal yang akan menjebak kita waspadai. Saya lanjutkan. Kini kita ya, dunia sudah berada pada revolusi industri 4.0, kan begitu saudara-saudara. Nah, 4.0 itu apa? Terintegralnya teknologi digital, fisik dan biologis, terintegral dia, ya, seperti Internet of Things. Ya, apa itu Internet of Things, Bapak Saudara? Yaitu perangkat yang saling menghubungkan, ya, saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang perlu diwaspadai, ini agenda di balik ini adalah total control dari segelintir elit yang mereka tidak mau terang-terangan memproklamirkan dirinya, tapi elit itu ada.
Kemudian hari ini muncul artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana kecerdasan ini seakan-akan maha tahu, segala sesuatu bisa kita dapatin di sana, termasuk kalau kita mau bikin khotbah ekspositori, khotbah topikal, khotbah apapun, saudara bisa ambil di sana. Tapi saya tidak mau pakai itu. Saya mau hasil renungan saya bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang mereka tampilkan di situ nggak ada salah. Kalau misalnya mau buat khotbah apapun di situ atau mau tanya apa tentang kita, selalu diusahakan benar. Tetapi apa? Ini yang perlu diwaspadai, kalau terjebak, terlena dengan barang ini, maka manusia itu jauh dari Tuhan. Saudara dan saya, tapi mungkin hanya saya, nggak tahu saudara. Saya berjuang untuk, jangan sampai aku tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena asiknya, karena sure-nya menikmati semua informasi dan sajian yang ada di media yang ada, khususnya artificial intelligence. Oke. Kemudian big data, yaitu pengumpulan data dalam jumlah besar, ya. Jadi dunia ini khususnya berapa miliar, 6, 7 atau 8 miliar penduduk bumi ini, diusahakan datanya dikumpul di satu komputer raksasa, apakah itu quantum computer namanya, itu bisa soal lain lah soal namanya, tapi ada pengumpulan data manusia, data kekayaan dan seterusnya. Kita sedang hidup di era big data. Nah, di mana yang perlu kita waspadai, Bapak kita cermati itu bahwa data pribadi menjadi tidak lagi privasi. Itu dia. Jadi data pribadi saudara saya udah nggak ada privasinya. Itulah yang perlu kita cermati. Lalu kita juga sudah berada di era robotika, ya. Penggunaan robot dalam proses produksi, penggunaan robot dalam melayani manusia, penggunaan robot dalam banyak urusan, di mana efek sampingnya adalah mengurangi lowongan kerja untuk manusia. Jadi mulai mengeliminir manusia. Nah, kemudian kita masuk kepada teknologi farmasi atau medis. Kita sedang hidup di puncak-puncaknya teknologi farmasi, Bapak dan Saudara. Saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya begini, apakah kebetulan kata sihir yang ada dipakai di dalam Wahyu 18 ayat 23 yang di dalam Alkitab itu, di mana bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani adalah farmakia? Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab bahasa Yunani, coba Bapak Ibu Saudara periksalah, ya, Wahyu 18 ayat 23, bahwa kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani adalah farmakia, farmasi. Ya, ayatnya kita lihat. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu, karena pedagang-pedagang daripada perusahaan-perusahaan farmasi itu, adalah pembesar-pembesar di bumi, ya, dan juga yang memasarkan serta memaksakan salah satu produk farmasi di tahun 2020-2021 itu adalah orang-orang besar. Kan begitu saja. Ini sedang digenapi. Nah, kita masuk ke kata yang dipakai oleh ilmu sihirmu. Dalam bahasa farmakia, sebuah bangsa disesatkan. Apakah kebetulan? Kan gitu saja. Ini perlu menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Perlu kita renungkan, perlu kita teliti. Berikutnya, tampaknya Bapak Ibu Saudara, iptek yang ada saat inilah paling tidak menurut hemat saya yang akan dipakai untuk melaksanakan Wahyu 13 ayat 16 hingga 18, ya, yaitu teknologi digital. Kita lihat yang berikutnya. Ya, oke, di teknologi digital itu, ya, salah satu produknya itu adalah identitas digital. Kalau identitas digital masih ada di perangkat, saya kira oke, tidak terlalu berbahaya. Tapi ketika itu mereka si elit segelintir ini akan mengarahkan dunia harus memakai
identitas digital dalam tubuh, whoops, waspadalah. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah hanya kebetulan saja saat ini semua serba digitalisasi? Mari kita merenungkannya. Mari kita merenungkan, mencari tahu jawabannya dan menyimpulkan sendiri. Apakah kebetulan semua serba digitalisasi? Selanjutnya, ya, apa dikatakan di dalam Wahyu 13:16 sampai 18? Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya. Ya, kalau di Wahyu 14:9 pada tangan kanan dan dahi, ya. Tapi di Wahyu 13 ayat 16-18 katakan pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 13, ya, ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tahan di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Pemasangan tanda itu saya belum dapat, mungkin saya belum baca keseluruhannya, bahwa masa momentum timing pemasangan tanda itu kapan? Apakah ada Alkitab mengatakan nanti dia menyatakan diri dulu baru dipasang tanda itu? Sejauh izin saya membagikan yang saya tahu, setahu saya belum menemu ayat yang mengatakan itu nanti dipasang ketika sudah Antikristus menyatakan diri. Nggak ada ayat yang saya temukan. Kalau bapak-bapak ketemu, saya mau juga dibagi. Di mana ayatnya dikatakan bahwa pemasangan tanda itu nanti setelah dia menyatakan diri. Ayat yang ke-18. Yang penting di sini adalah hikmat barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Yang penting di sini hikmat. Hikmat kita peroleh kalau kita rindu dan kita minta dari Allah, dari Tuhan, dari Roh Kudus, baru dikasih. Tapi kalau kita abai, tentu saja nggak dipercayakan hikmat untuk menyelidiki rahasia-rahasia yang masih tersimpan di dalam Alkitab itu. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu, betul-betul rindu, pastilah Tuhan singkatkan tahap demi tahap demi tahap sampai kepada kita menemukan, oh ini maksud Tuhan. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaan dulu, apakah kebetulan di akhir zaman ini para ilmuwan Bapak Ibu Saudara menemukan bahwa dalam atom karbon, ya, dalam atom karbon terdapat, ya, 6 proton, 6 neutron, 6 elektron. Apakah kebetulan? Dan atom karbon itulah yang juga dimasukkan di dalam salah satu jenis vaksin mRNA. Begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Oke, bagian saya sampai di sini. Saya hanya mengajak kita